Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, Sukarabot, yaitu merupakan suatu pelatihan kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah semua yang usianya antara 4 tahun sampai dengan 19 tahun atau usia pendidikan PAUD ya sampai dengan sekolah menengah umum untuk melatih terkait tentang robotika, coding, animasi dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin meningkatkan keahliannya, skillnya, ataupun sekedar hobi bisa mendaftarkan diri di Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kabupaten Bogor ya, Kecamatan Ciamas, Kabupatennya Bogor. Atau silakan sahabat kemudian bisa mengkontak admin kami di deskripsi video ini ya. Dan channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkannya, terutama para petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah, Alhamdulillah kami di Kebun Berkah menyelenggarakan program rutin bulanan ya, 2 kali dalam sebulan, insya Allah mudah-mudahan bisa terwujud, yaitu ngopiin ya, ngobrol penuh ide dan inspiratif, yaitu merupakan webinar ya, gratis yang bisa diikuti oleh sahabat Kebun Berkah semua melalui Zoom atau melalui channel ini ya, channel Junediono Kebun Berkah. Ini banyak narasumber pembicara dari petani-petani yang berhasil, dari pendidik, dari peneliti ataupun birokrasi ASN, penyuluh ya, dari komunitas dan lainnya ya yang menularkan ya, yang ingin menularkan keberhasilannya, ilmunya kepada sahabat Kebun Berkah semua. Jadi jangan lupa ya, saksikan terus di channel ini ya, atau ikut Zoom-nya ya, setiap bulan 2 kali dalam seminggu. 2 kali dalam sebulan ya, mohon maaf. Dan insya Allah di bulan September, tanggal 13 September, jam 9 waktu Indonesia Barat, akan hadir Kang Sigit. Beliau adalah pengelola wisata Cikahuripan Camp ya. Ini akan membagi ilmunya terkait usaha wisata dalam perhutanan sosial ya, menjaga hutan, meraih cuan. Dan insya Allah di tanggal 27 September 2025, jam 9 waktu Indonesia Barat, juga akan hadir Dr. Joni dari Sampit, Kalimantan Tengah. Beliau adalah seorang pendidik di Sekolah Menengah Umum Muhammadiyah Sampit yang akan membagi ilmunya terkait tentang biochar ya. Biochar ini sebuah zat atau sebuah benda yang membantu kesuburan tanah sehingga diharapkan bisa meningkatkan produksi dari kegiatan pertanian, perkebunan dan kehutanan ya. Jadi jangan lupa ya sahabat kebun berkah untuk stay tune terus di channel ini. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, pagi hari ini saya akan ya sekedar menyapa sahabat kebun berkah dan mengenalkan sekolah tani hutan atau sekolah lapang ya. Dan alhamdulillah ide kami praktekkan di kebun berkah dan juga alhamdulillah mendapat sambutan dari Project Forest Program 4 yang merupakan proyek kerjasama antara pemerintah Jerman dengan pemerintah Indonesia. Dan terima kasih sekali pada kawan-kawan semua, terutama Pak Cornelius ya, dan kawan-kawan yang lain ya, yang mendukung ide-ide kami
untuk bisa diterapkan di dalam pendekatan pelaksanaan rehabilitasi hutan. Terima kasih sekali ya. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat dari pendamping maupun dari petani, pendekatan sekolah tani hutan ini atau sekolah lapang ini memiliki keunggulan yang lebih ya dibanding dengan yang lain. Salah satunya efektivitasnya dan pendekatan-pendekatan kekeluargaannya ya lebih lebih baik dibanding dengan pendekatan yang lain. Saya ucapkan terima kasih ya, nih sahabat-sahabat semua. Terima kasih sekali terkait koreksi, masukan, ide sekolah tani hutan ataupun sekolah lapang. Saya akan tayangkan video yang dikirim oleh kawan-kawan dari BPDes ya, karena di Project Forest Program 4 ini sekolah lapang dilakukan di 2 BPDes, atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, yaitu di BPDes Jenebrang Sadang, Sulawesi Selatan, dan BPDes Karama, Sulawesi Barat. Ya, kita coba lihat ya. Jenebrang Sadang nih, sahabat. Ya, sahabat kebun berkah, itu adalah praktek sekolah tani hutan atau sekolah lapang yang dilakukan di BPDA Jenebrang Sadang, Sulawesi Selatan ya. Dari video tadi, sahabat kebun berkah bisa menebak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah tani hutan. Ya, ada praktek-praktek bagaimana membuat anting ya tadi untuk menentukan titik kontur ya, titik kontur di dalam memulai penanaman ya. Jadi kalau menanam itu harus sesuai dengan kontur ya, untuk menjaga kesuburan tanah agar tidak terjadi erosi ya, terutama ya, sehingga kesuburan tanah terjaga. Lalu bagaimana yang ada di BPDes Karama, Sulawesi Barat ya, kita coba lihat juga ya, sahabat kebun berkah. Ya, ini adalah sekolah tani hutan ya, atau sekolah lapang yang dilakukan di BPDes Karama. Ini lebih terstruktur ya. Ada mulai pengenalan sekolah lapang itu sendiri, mulai pretest ya, untuk melihat kemampuan dari petani-petani kita sehingga bisa dilakukan metode yang terbaik ya. Ini adalah praktek pembuatan media tanamnya ya, serta pembuatan molnya ya. Ini ya. Nih, sahabat kebun berkah. Dan kita bisa berdiskusi ya, bagaimana cara yang mudah di dalam praktek-praktek pembibitan ya, menghasilkan bibit-bibit yang lebih berkualitas. Ini adalah top walking ya, ini adalah praktek berlatih top walking ya, menyambung ya, menyambung. Ini ya. Ini adalah praktek okulasi sahabat kebun berkah. Ini juga menyambung ya antara dua jenis tanaman ya yang ya masih sejenis ya, alpokat dengan alpokat misalkan, tetapi memiliki kualitas yang berbeda ya. Batang bawah diharapkan yang memiliki perakaran yang bagus, sedangkan batang atasnya memiliki kualitas buah yang bagus misalkan ya.
Ini adalah praktek pembuatan kompos serta pestisida nabati. Ya, kita mencoba untuk sedemikian rupa membina, mendidik, mengenalkan pertanian ataupun budidaya kehutanan yang ramah lingkungan. Ya. Ini adalah kapal ya, ini entres sebagai entres. Ini adalah pestisida nabati sahabat kebun berkah. Dan ini adalah pembuatan pupuk organik cair POC. Dan kita juga langsung dipraktekkan penggunaannya ya, penggunaannya di lahan para petani ya. Nih, sahabat kebun berkah. Jadi yang di BPD Sekarama ini sebenarnya sudah lebih terstruktur ya, karena memang ada kurikulumnya dan semua memang sekolah lapang ada kurikulumnya sahabat kebun berkah. Silakan sahabat kebun berkah bisa mengontak saya untuk bisa berdiskusi terkait tentang kurikulumnya ini ya. Ini kita juga mengenalkan bagaimana erosi tanah ya. Jadi kita dalam mengelola tanah, memanage tanah untuk pertanian, perkebunan maupun kehutanan juga harus memperhatikan ya dasar-dasar manajemennya, manajemen pengelolaan lahannya ya. Agar apa? Agar mengurangi erosi ya. Nah, kalau erosinya kecil atau bahkan tidak ada, tentunya kesuburan tanah akan terjaga ya, sahabat kebun berkah. Ya, ini luar biasa nih, sahabat kebun berkah nih. Ya, ini sahabat kebun berkah yang berbahagia ini adalah mencoba untuk melakukan identifikasi kegiatan ya. Jadi, sahabat kebun berkah yang berbahagia, sekolah lapang ini atau sekolah tani hutan mencoba menjawab kebutuhan-kebutuhan ataupun keinginan-keinginan dari petani-petani hutan, sahabat kebun berkah. Ya, ya kita juga dibimbing ya di Polres Program 4 oleh konsultannya ya. Ya, inilah sahabat kebun berkah, kegiatan-kegiatan pengenalan ekologi dan diakhiri dengan post test ya. Ini untuk mengukur apakah yang disampaikan penyuluh-penyuluh ini atau pendamping fasilitas desa sudah berhasil meningkatkan pengetahuan ya, pengetahuan petani-petani yang mengikuti sekolah lapang ya. Inilah sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait tentang sekolah tani hutan ya, sekolah tanpa bangunan, semua bisa menjadi guru dan saling berdiskusi. Ya. Ya, terima kasih sekali sahabat-sahabat kebun berkah, terutama dari BPDAS Karama dan BPDAS Jenebrang Sadang, serta konsultan Pak Cornelius ya, yang mendukung ide-ide kami di dalam menerapkan suatu metode sekolah tani hutan, sekolah lapang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait metode sekolah tani hutan atau sekolah lapang yang dilakukan oleh BPDAS tadi, ada beberapa informasi yang kami dapat ya. Yang pertama memang dirasakan bahwa metode sekolah tani hutan itu memiliki keunggulan ya, keefektifan terkait dengan tujuan dari pencapaian rehabilitasi hutan. Jadi memiliki keefisiensian ya ataupun keefektifan terkait dengan pendekatan-pendekatan untuk bisa menjaga keberhasilan sustainability dari kegiatan rehabilitasi hutan. Ya, ini ada informasi baik dari petani maupun dari kawan-kawan dari Pemda di sana ya, dari kawan-kawan di sana terkait tentang sekolah tani hutan atau sekolah lapang. Namun ketika saya perhatikan ya
dan coba pelajari ada beberapa faktor ya yang bisa mewujudkan hal tadi. Yang tidak usah jauh-jauh saja ya, kita ada dua ya. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran dari para fasilitas desa atau dari pendamping atau dari penyuluh ya. Kehadiran kepada petani-petani itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali terkait metode sekolah lapang atau sekolah tani hutan yang bisa mewujudkan keberhasilan tadi. Ya, kehadiran ini ya, sahabat kebun berkah. Yang keduanya adalah kompetensi ya, kompetensi dari pendamping atau dari penyuluh atau dari kawan-kawan yang menjadi guru ya, menjadi guru di dalam sekolah tani hutan. Nah, ini dua hal saja yang saya amati ini yang sangat mempengaruhi dari keefektifan maupun keefisienan ataupun keberhasilan dari sekolah tani hutan, sahabat kebun berkah. Namun ternyata dua hal tadi sangat kompleks ya, walaupun hanya dua, tapi memiliki constraint yang tidak mudah ya. Kehadiran kita perlu biaya ya, sahabat kebun berkah. Karena memang pendamping atau penyuluh yang dilakukan atau digunakan adalah berasal dari luar ya, dari luar desa ya, dari luar desa atau di luar lokasi, sehingga memerlukan banyak biaya, transportasi, nginep dan sebagainya. Ya, jadi yang kedua adalah tadi yang terkait dengan kompetensi ya, keahlian dari pendamping ya. Dan memang harus kita akui bahwa generasi-generasi milenial kita mungkin tidak mengenal ya atau belum mengenal bagaimana teknik-teknik komunikasi yang baik, bagaimana teknik-teknik pertanian, budidayanya, dan sebagainya. Ada teknik pengendalian organisme tanaman, dan sebagainya, yang memang belum banyak dikuasai oleh para pendamping. Inilah yang menjadi konstan di dalam mengembangkan, menerapkan sekolah tani hutan ya, atau sekolah lapang. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk itu ya, sahabat kebun berkah, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kompetensi tadi atau keahlian tadi adalah bisa mengikuti webinar yang ada di kebun berkah ya, ataupun selalu stay tune di channel Junediono Kebun Berkah. Karena banyak sekali informasi-informasi terkait tentang teknik komunikasi, teknik penyuluhan, ada juga dengan teknik budidaya-budidaya, pertanian yang tentunya ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Ada juga rehabilitasi hutan ya. Dan mudah-mudahan channel ini bisa menjadi jembatan ya, menjadi jembatan agar bisa mudah dipahami materi-materi untuk ditularkan kepada petani-petani. Ya. Dan sekolah tani hutan juga mencoba untuk bisa menjawab tiga kelola. Kelola kawasan, tentunya kawasan baik di APL, areal penggunaan lain, maupun di kawasan hutan ya tentunya. Ada kelola kelembagaan, ya, bagaimana lembaga petaninya, bagaimana lembaga pendukungnya, dan sebagainya. Dan kelola usaha, bagaimana mengembangkan usaha-usaha yang multi products, yang sesuai dengan kebutuhan pasar, sehingga jaminan laku dijual itu ada. Ini hal yang akan terus kami dorong ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan keberhasilan maupun kebutuhan dari petani. Stay tune terus di channel Junediono Kebun Berkah ya. Jangan lupa untuk subscribe, syukur-syukur join ya, ataupun sekedar klik thanks ya. Terima kasih ya, tombol terima kasih di video shot itu sangat membantu untuk menyebarkan
informasi-informasi. Terima kasih sahabat kebun berkah dan salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.